Jika menyebut tempat ramai menjelang Lebaran, selain masjid dan pusat perbelanjaan, Pegadaian adalah salah satunya. Ya, 2 pekan sampai H-1, nyaris semua Pegadaian akan dikunjungi oleh nasabah yang berniat menggadaikan barang untuk kebutuhan Lebaran. Dalam data tahun 2023, transaksi dari setiap kantor cabang Pegadaian meningkat setidaknya 30-50%. Tak bisa dipungkiri, masih banyak masyarakat yang memerlukan dana segar untuk kebutuhan Lebaran. Karena sekarang mau Lebaran kan, jadi kan aku harus udah kerja juga kebetulan. Dan aku juga mau ngasih uang ke saudara aku dan keluarga aku buat nambah-nambahin uang jajan mereka. Sebagai salah satu lembaga keuangan, Pegadaian memang sangat akrab di telinga masyarakat tanah air. Tidak dibutuhkan syarat yang rumit untuk menggadaikan barang serta langsung mendapatkan uang tunai. Pegadaian karena dia bisa cepat, uang tunainya tuh lancar, terus tanpa syarat. Syaratnya tuh pokoknya gak ribet deh, pokoknya aku suka banget sama Pegadaian. Dari sekian macam barang, emas menjadi salah satu yang paling banyak digadaikan. Wajar saja, nilai emas yang cenderung naik membuat banyak orang membeli untuk nanti dijual kembali ataupun digadaikan. Sementara uang yang diterima nasabah pun tergantung dengan harga emas saat digadaikan. Ya, jadi kalau untuk harga pasarnya sekitar 1 jutaan, itu kita bisa dapat berikan sekitar cuma taksiran kita sekitar 900 ribuan. Jadi dari 900.000 itu kita kalikan lagi menjadi dikalikan 92%. Jadi itu masih di bawah harga pasar tadi. Jadi itulah yang menjadi pengaman kita istilahnya ya. Jadi pengaman kita dan nasabah pastinya juga diharapkan bisa menebus kembali barang jaminannya. Sebenarnya kita punya standar ya, terutama untuk perhiasan kita udah standarisasi dan itu biasanya mengikuti perkembangan harian. Jadi hari ini naik atau turunnya itu sudah diantisipasi oleh kantor pusat. Jadi kantor pusat setiap hari memberikan yang namanya harga standar harian. Selain itu, masyarakat juga bisa menggadaikan elektronik dan kendaraan bermotor. Tetapi karena nilainya yang cenderung menurun setiap tahun, nilai taksir barang tersebut tak setinggi emas. Hanya berkisar 70-75% dari nilai terkini. Begitu maraknya bisnis Pegadaian, kini masyarakat pun bisa menemukan Pegadaian swasta yang banyak tersebar di setiap sudut ibu kota. Meski juga menerima emas untuk digadai, Pegadaian swasta ini justru lebih sering menerima barang elektronik. Kalau untuk yang pemerintah sama yang swasta ya, yang kayak kita di sini itu memilikan itu, terus juga sama udah daftar ke OJK. Metode penaksirannya pun sebenarnya mirip. Elektronik akan dilihat dari kondisi serta berapa lama pemakaian. Semakin baru, semakin tinggi pula uang yang akan didapatkan oleh nasabah. Biasanya harga yang diberikan berada di bawah harga bekas di pasaran. Tadi tujuan ke sini sih untuk gadai handphone sih Mbak. Jangka waktu untuk menebusnya sebulan. Pencairannya tadi 2.300.000. Tak hanya Pegadaian yang putaran cuannya semakin menggelora jelang Lebaran. Jasa pengiriman kendaraan bermotor pun tak kalah ramai dikunjungi pemudik yang ingin mengirimkan motornya dengan berbagai alasan. Pasti itu, soalnya kan kemarin di kos aku sempat ada yang mau dibobol gitu, jadi aku kayak was-was gitu, makanya udah deh lebih baik aku kirim aja deh. Iya. Penting banget sih mas, soalnya ya mobilisasi di sana juga agak susah kalau nggak ada motor ya, makanya dibawa sekalian. Salah satu jasa pengiriman barang yang paling ramai diserbu para calon pemudik adalah Kalok atau jasa kereta api logistik. Permintaan logistik dan barang kiriman pun melonjak tinggi. Bahkan salah satu outlet pengemasan di kawasan Pasar Senen, Jakarta sudah dibanjiri orderan pengiriman sepeda motor sejak 2 minggu sebelum Lebaran. Biasanya kalau menjelang Lebaran itu identik dengan muatannya pasti akan lebih dari normal ya Pak ya. Terutama adanya pengiriman sepeda motor, kemudian kargo-kargo lainnya Pak. Pasti meningkat ya 5-10%. Untuk itu, pemotor hanya perlu menyertakan STNK asli serta KTP dari pengirim.
Sementara untuk tarifnya pun menyesuaikan, tergantung dari besar cc kendaraan tersebut serta stasiun tujuan. Dari yang termurah Rp250.000 sampai Rp750.000 untuk motor di atas 250 cc. Tetapi untuk pengiriman jarak jauh, tarif itu bisa melonjak sampai 2 kali lipat lebih. Kalau pengiriman motor sangat mudah sebetulnya. Customer cukup datang ke service point kita yang terdekat. Kemudian nanti akan dilakukan pengecekan secara fisik kondisi motornya. Nanti ada checklist dari kita isi, disaksikan sama customernya. Lalu nanti kita packaging, kita bubble wrap, kita packaging supaya aman selama di perjalanan. Namun perlu diperhatikan, selain kedua syarat administrasi tersebut, masih ada satu lagi persyaratan teknis yang wajib dipatuhi oleh semua customer kalau kargo, yaitu terkait bahan bakar minyak yang harus dikosongkan dari tangki sepeda motor. Hal ini karena demi alasan menjaga keamanan semua unit kendaraan saat berada di dalam gerbong kereta kargo. Satu, harus dikosongkan bensinnya ya. Karena ini secara SOP kita kosongkan full. Nanti disaksikan juga sama pelanggan juga di sini. Pertama safety ya, safety. Kemudian namanya motor di dalam gerbong itu kan kondisi suhunya kan juga lumayan panas ya. Nah dikhawatirkan itu terjadi ledakan kalau memang dalam kondisi isi. Untuk jenis sepeda motor sendiri, pengemasan dilakukan dengan 2 lapis ganda, yaitu menggunakan plastik bubble wrap dan menggunakan kertas kardus tebal. Dalam proses pengemasan, kaca spion juga wajib dilepas untuk meminimalisir patah karena benturan dengan barang lain. Sementara untuk motor baru, pengirim wajib menyertakan faktur pembelian. Kunci motor sendiri juga ikut dikemas dan disertakan ketika pengiriman. Ini kan di packing rapi, terus nanti kita sebelum berangkat packing kita kan cek dulu gitu kan, jadi lecet apa enggaknya gitu kan, nanti di sana juga dibongkar juga masih utuh aman gitu. Selanjutnya dari outlet service point, semua barang akan dimuat ke dalam mobil box untuk dibawa ke stasiun Jakarta Gudang di Kampung Bandan, Jakarta Utara. Disinilah berbagai jenis barang paketan milik pemudik dikumpulkan berdasarkan daerah tujuan masing-masing sebelum dimasukkan ke dalam gerbong kereta barang. Tak hanya sepeda motor saja, berbagai macam barang sampai hewan peliharaan juga bisa dikirimkan melalui Kalok. Kalau untuk kita akan lihat nanti binatang-binatang tertentu itu yang memang mungkin tahan terhadap suhu ya. Itu makanan tetap pasti ada, dijamin pasti akan selalu ada. Kecuali kalau untuk ikan. Kalau untuk ikan kita biasanya dalam beberapa stasiun yang tidak terlalu jauh, itu kita tambahin oksigen biasanya. Jadi transit dulu. Nah kalau untuk binatang-binatang seperti burung, saya pikir insya Allah aman selama ini. Untuk estimasi barang tiba tentu berbeda-beda sesuai jarak dan tujuan masing-masing. Namun pihak KAI memastikan barang akan bisa datang tepat waktu meskipun pada musim lebaran sekalipun. Kalau secara lama pengiriman kita rata-rata 2 hari, Pak. Ya, tapi paling maksimal 3 hari. Kenapa? Karena kadang-kadang sampai ke stasiun tujuan itu sore hari. Nah, sehingga itu setelah kita hubungin si penerima, itu baru besok pagi baru ngambil. Meski begitu, semua proses pengiriman barang akan ditutup pada H-3 sebelum Lebaran. Saat itu, kereta akan lebih dioptimalkan untuk mengangkut penumpang yang juga sama-sama melonjak drastis.